Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 6 Juli tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu malam, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi itu terpelecok ketika Yakub bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan dikau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sautnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Peniel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang, orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Teman Sekerja Allah. Saudara-saudari terkasih, mengerjakan pekerjaan bersama-sama dengan teman sangatlah menyenangkan. Selain pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, ada rasa kepercayaan yang terbangun dari masing-masing orang saat mengerjakan pekerjaan itu. Bacaan Injil hari ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus
yang sedang bekerja dalam tugas pelayanan dan pewartaannya di dunia ini. Tuhan Yesus melakukan kegiatan menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, serta berkeliling mengajar orang banyak. Ketika Tuhan Yesus melihat bahwa begitu banyak orang yang perlu dibantu, padahal Ia tidak selamanya ada bersama-sama mereka, maka Tuhan Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan Yesus ini menunjukkan kesejatian hidupnya, yang secara total berkomitmen untuk mengabdikan diri bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Tuhan Yesus menyadari bahwa panggilan hidupnya adalah mewartakan kerajaan Allah, bukan untuk mencari popularitas diri sendiri. Sabda Tuhan Yesus ini juga menunjukkan adanya kesadaran yang sungguh-sungguh akan misi perutusannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang harus Tuhan Yesus lakukan di dunia ini masih banyak, tetapi sedikitlah pekerja untuk membantu pekerjaannya ini. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan Yesus ini mengajak setiap kita yang percaya kepadanya untuk ikut serta menjadi teman sekerjanya dalam menggembalakan, menyembuhkan dan membebaskan sesama dari kuasa pengaruh jahat, serta mewartakan Injil kabar gembira agar kerajaan Allah dapat terwujud di bumi seperti di surga. Rasul Paulus menyebut orang-orang yang menemaninya dalam pewartaan sebagai teman sekerjanya, atau temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Semoga kita memiliki semangat berkomitmen secara total seperti Tuhan Yesus dalam tugas pewartaan Injil. Semangat kekristenan sebagai teman sekerja Allah dalam tugas pewartaan Injil tidaklah terletak pada tanggapan-tanggapan manusiawi, melainkan pada pewartaan kerajaan Allah itu sendiri. Dengan memiliki kesadaran semacam ini, setiap dari kita akan mampu bekerja maksimal di ladang Allah. Kita melangkah sebagai pribadi Kristiani yang dewasa dan tidak mudah terombang-ambing oleh situasi di sekitar kita. Marilah kita menjadi teman sekerja Allah yang setia dalam tugas pewartaan Injil dan berfokus pada upaya membangun kerajaan Allah, sehingga segala tantangan tidak akan mematahkan harapan serta misi kita dalam dunia ini. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.